untuk petani Indonesia, kita ketemu lagi. Kali ini tanaman pari ini sudah berumur 38 hari. Hari ini tanggal 24 bulan 7 2021. Saya akan memberi tahu bagaimana caranya pari ini berbuah lebat. Nah, ini ada tunasnya yang panjang seperti ini. Tunas ini kita tidak perlu, harus kita gunting. Nah, tunas-tunas ini menghambat pertumbuhan tanaman untuk ke atas. Dan manfaat lain, tunas ini kalau rimbun di bawah, dia akan menyimpan hama. Nah, tunas ini juga kita buang. Sebelah sini juga. Nah, sebelah sini sudah di atas, kita langsung taruh aja di atas. Dan kita jangan lupa untuk pewiwilan daun bawah, daun tua ini. Karena daun tua ini selain menghabiskan hara, dia menyimpan hama juga. Dan menghambat juga pertumbuhan. Ini rumput-rumput dicabut. Kalau pohonnya subur, tunasnya tidak pakai berhenti dia, lalu muncul tunas terus. Semalam hujannya luar biasa kawan, luar biasa besar. Jadi hari ini kita tidak nyiram. Pewiwilan daun ini ketika pohon sudah sampai atas baru kita wiwil, tapi jangan dibuang semua dulu, cukup dibuang sekitar 40 cm lah tingginya, karena setiap tanaman butuh daun untuk memasak. Kalau dibuang terlalu banyak dia akan stres. Nah, kurang lebih seperti ini kawan. Ini kita tinggal dulu, kita ke tempat yang lain. Anginnya kuat di sini, dia turun-turun tunasnya. Nah, perhatikan kawan, tunasnya besar sekali. Ini tunas primer. Kalau tunasnya besar, berarti pertumbuhan tanaman kita subur. Nah, tinggal dililit saja di tali ini, dia tidak jatuh lagi dia. Sekarang kita buang tunasnya. Umur tanaman 38 hari. Panennya umur 45 untuk panen awal. Berarti kita tinggal menunggu 5 hari lagi. Untuk panen banyaknya butuh 2 minggu lagi dia. Bawahnya juga jangan lupa kawan, kalau tanaman kita mau cepat merambat di atas, daun bawah ini harus dibuang. Karena metode tanam saya mungkin sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain.
Saya tidak ingin merambat di posisi pagar. Saya ingin merambatnya di posisi atas, karena kalau di posisi atas kita mudah mengontrol hamaknya, jamurnya. Dalam penyemprotan lebih mudah karena kita tidak terhalang. Semua tunas ini kita buang. Terkadang cukup menghabiskan waktu dalam membuang daun ini, tapi kita harus membuangnya meskipun agak lama. Dalam satu lubang tanam ini saya menanam 5 bibit, tapi ketika kita tumbuh dia akan berkurang, jadi kita nggak perlu takut menyulam karena bibitnya sudah kita taruh lebih. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal, di dasar lubang ini kita harus ada fermentasinya, kotoran ayamnya. Nah, kotoran ayamnya kita fermentasi dengan menggunakan MA11. Bagi kawan-kawan yang kesulitan menggunakan MA11, kawan-kawan pakai E4 juga bisa. Nah, untuk pertumbuhan tanamannya, tunasnya tergolong tidak pakai berhenti ini, banyak muncul terus. Saya mau menggunakan ZPT Hormonik dari NASA dan POC NASA. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, kalau untuk buah awal seperti inilah. Kalau bibit lipa ini dia berat per buah itu dia bisa sampai 8 on. Dan kawan saya pernah mencoba sampai 1,2 kilo pernah. Nah, tapi untuk laku di pasaran rata-rata sekitar 6 sampai 8 on. Buahnya nanti besar. Tapi kalau untuk buah batang yang muncul berbuah di batang ini, bukan di buah atas, ini kan juga ada buah, di sini ada buah lagi. Kalau untuk buah batang ini di awal, rata-rata buahnya agak pendek. Karena pohon pare kita ini sedang belajar berbuah. Jadi wajar aja kalau dia buahnya kecil. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Kalau kita menggunakan POC NASA dan menggunakan PPT Hormonik, pucuknya besar. Nah, kalau pucuk besar berarti pertumbuhan tunasnya dan unsur hara yang dibawa ke atas pasti akan tersalur dengan cepat karena batangnya besar. Dari kita melihat pucuknya berarti kita tahu pohon kita subur atau tidak. Nah, tunasnya ini jujur aja sudah 3 kali saya membuang tunas ini. Nah, kita jangan merasa sayang untuk membuang tunas ini, karena tunas ini dia menghambat. Nah, untuk di pagar tali biru ini yang saya bikin 3, kita cukup piara 1 saja tunasnya, karena 1 ini bisa menutupi semua. Untuk para-para di atas sekarang ini mungkin belum tertutup, tapi nanti kawan-kawan bisa lihat dalam 2 minggu ke depan dia akan merambat sampai menutup ke sebelah dia, sehingga dari baris yang sekarang ini akan bertemu dia di tengah. Oke, ini udah bersih, kita jalan ke sebelah. Yang sebelah sini, nah, kalian bisa lihat sendiri, bakal buahnya banyak. Nah, ini juga ada lagi. Nah, kita tidak lupa. Nah, di sini kebetulan nih terlewat nih rumputnya. Saya menanam pare ini untuk mencari modal untuk menanam cabai CMK Jitu edisi 2 nanti. Karena
saya petani yang sederhana, belum mapan, jadi kita harus mencari modal dari tanaman yang lain dulu. Jadi kawan-kawan yang merasa kurang modal, mencobalah menanam pare jenis bibit lipa keluaran panah merah, karena potensi hasilnya cukup lumayan. Untuk sementara ini harga pare per kilo terendah 6.000. Yang baru panen yang bagus mencapai harga 7 sampai 8.000 per kilo. Coba bayangkan kawan, kalau kebun saya ini seluas ini, saya bisa panen dalam sehari 200 kilo. Berarti satu hari saya dapat duit 1.600.000. Sedangkan pare ini mampu panen 30 kali. 30 kali dikali 1.600.000 berarti sudah mencapai 40 juta lebih. Cukup menggiurkan kan untuk berkebun, bertanam pare. Rumput-rumput ini harus kita cabut, dia tidak boleh disemprot karena akar tanaman pare ini sudah merambat sampai ke jalan. Jadi kita harus cabut, kita jangan pakai semprot. Di tanah berpasir di kebun saya ini, rumput ini cukup luar biasa suburnya. Karena bibit rumput itu mudah terkubur, jadi cepat dia tumbuh. Kalau rumput aja subur, berarti tanaman yang kita tanam itu pasti subur. Coba kawan lihat, daunnya besar-besar. Kalau tanaman kita subur, apalagi kita menggunakan pupuk secara organik, pasti pohon kita seperti inilah, subur, lebat, dan banyak buahnya. Kita jangan merasa sayang untuk buang daun ini, karena kalau daun ini kita piara, pertumbuhan di atas kita akan terhambat. Tunas bawah ini mungkin sudah 5 kali saya buang, dia akan muncul terus. Karena POC yang kita gunakan itu benar-benar terbukti, bukan kaleng-kaleng khasiatnya. Tunasnya selalu muncul terus. Ini juga udah ada bakal bunganya. Kita piara saja, kita rawat. Rumputnya juga kita cabut. Saya waktu menanam ini, kita taruh kapur sebagai dasaran, ditambah pupuk kandang. Lalu kita semprotkan dengan MA11 atau M4 bagi kawan-kawan yang kesulitan mencari MA11. Lalu lubangnya kita tutup. Dalam memberi pupuk kandangnya harus dilakukan di sore hari, karena waktu penyemprotan MA11 atau M4 kalau kita siang hari bakterinya akan mati kena cahaya matahari. Jadi kita harus sore-sore dan tutup segera, jangan sampai terkena cahaya matahari besoknya. Nah, kawan-kawan bisa lihat pertumbuhan tunasnya di atas sudah mulai merambat di satu tali pertama. Nah, pucuknya masih besar kawan, menandakan pertumbuhan tanamannya subur. Nah, bagi kawan-kawan yang kesulitan memasang tali seperti inilah, saya memakai
tambang kecil yang tebalannya 2,5 mili. Yang ini kita pakai tali bel warna biru. Nah, dalam menanam tuh kita harus irit, hemat. Tali biru ini cukup murah. Jadi satu gulung itu harganya 33.000. Tapi panjang dapatnya. Satu gulung itu kita dapat sekitar 8 petak. Saya dalam menanam seluas ini menghabiskan cukup 5 saja. Itu bersama dengan tali timun, tali panjat yang ke atas. Oke. Nah, untuk daun-daun seperti ini biasanya ada ulatnya. Kita harus segera buang. Jadi kawan-kawan tidak perlu melihat lagi ada ulat atau tidak, karena dia pasti ada ulatnya. Nah, kita matikan saja ulatnya. Yang penting di tunas atas pohon kita aman. Untuk videonya cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi seminggu lagi. Salam subur organik untuk petani se-Indonesia.